Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai di sini ya, bisa sampai di sini, bisa sampai di apa nih namanya, desa apa sih? Amadanom Dampit. Amadanom ya. Alhamdulillah Dampit ya. Mungkin kalau dari logatnya bisa ketebak ya, saya orang mana? Orang mana coba? Orang Bandung ya, betul. Iya, jadi saya yang terdampar di sini, ibu-ibu. Orang Bandung terdampar di sini ya. Alhamdulillah, yang saya hormati semuanya aja ya. Saya tidak perlu menyebutkan satu-satu yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah, ya puji syukur kehadiran Allah yang telah mengumpulkan kita di sini. Ya mudah-mudahan hadir kita di sini insya Allah untuk kebaikan, apalagi sedang puasa-puasa ya. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat. Ya, syafaat itu adalah pertolongan ya, pertolongan untuk Allah berikan rahmat dan kemudahan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin perkenalan sedikit ya untuk yang belum kenal. Ada beberapa yang sudah kenal. Saya namanya Dewi Irfani, tapi orang-orang biasanya sering manggil saya Bunda Dewi. Ya, saya selain sebagai istri dari Pak Dwi yang sudah mendampingi beliau hampir 30 tahun ya. Karena memang kami menikah muda, waktu masih kuliah, waktu umur sekitar 20-an tahun. Sekarang saya udah hampir 52 tahun. Alhamdulillah, ibu dari keempat putri kami. Juga aktivitas saya sehari-hari banyak sekali nih aktivitasnya. Yang pertama, saya sebagai ketua umum dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Malang, yang sampai saat ini saya pun adalah pembina mental spiritual dari UMKM Semalang Raya. Jadi monggo diantara jenengan semua ibu-ibu terutama ya, karena IWAP itu kan ikatan wanita. Jadi organisasi wanita tertua di Indonesia. Jadi kalau ada fasilitas, ada bantuan pembinaan, karena kami ini organisasi wanita tertua, biasanya lebih dahulu yang mendapatkan fasilitas itu kami. Jadi monggo masih terbuka kesempatan untuk menjadi anggota IWAP untuk kami bina. Tujuannya agar industri-industri yang tadinya hanya dari rumahan gitu ya, bisa bersaing di pasaran, baik itu di domestik, di nasional maupun di internasional ya. Karena banyak sekali produk-produk dari daerah yang tadinya rumahan bisa sampai ke Malaysia, bisa sampai ke Bahrain gitu. Jadi mungkin monggo ada yang memfasilitasi atau misalnya langsung ke saya menyampaikan untuk bisa Bunda ingin masuk IWAP gitu ya. Syaratnya nggak banyak, pokoknya punya usaha dan syaratnya wanita. Ya, itu untuk IWAP. Yang kedua, saya juga praktek saya di klinik rawat inap Al-Basiro ya, milik ya, insya Allah pemiliknya saya sendiri. Jadi di Al-Basiro itu awalnya klinik rawat inap biasa, tapi setelah saya tangani langsung sendiri, saya dibantu Bapak juga ya. Khusus untuk saya sendiri, saya khusus menangani untuk orang-orang yang mempunyai gangguan mental, gangguan psikologis, gangguan kepribadian. Biasanya saya sendiri yang menangani. Jadi mungkin diantaranya dengan semuanya, kalau punya saudara, teman atau tetangga atau siapapun yang saat ini sedang mengalami gangguan mental dan kemudian kesulitan untuk
mencari ya atau mengobati, silahkan sekarang sudah ada yang dekat ya di Albaziro. Silahkan datang ke sana. Dan bedanya klinik Albaziro dengan yang lainnya, kalau mungkin klinik atau rumah sakit yang lain, kalau ada orang datang dengan membawa keluhan di fisik ya, misalnya contohnya orang sakit jantung, stroke, diabetes, atau sakit mah misalnya gitu ya, itu yang diobati adalah fisiknya ya. Datang ke dokter saya sakit perut, bisa sakit lambung, yang dikasih sakit lambung, yang nanti obat untuk sakit lambung. Tapi bedanya dengan Albaziro khususnya untuk yang rawat inap, baik itu yang umum maupun yang BPJS, itu mendapatkan pembinaan atau edukasi untuk kesehatan di mental. Kenapa begitu? Karena diri kita ini kan tidak hanya tubuh fisik ya, kita punya pikiran, kita punya kejiwaan, dan punya hati juga. Nah, seringkali yang terjadi sakit di fisik itu hanya sebagai akibat ya, sebabnya tidak diobati. Contoh ya, orang misalnya selalu dikejar-kejar cicilan setiap tanggal 10 misalnya gitu. Nah, setiap tanggal 10 itu migrainnya kumat. Jadi setiap migrainnya kumat ya, datang ke dokter kan dikasih obat. Berarti yang diobati apa? Akibatnya. Padahal sakit kepala itu berasal dari apa sebabnya? Sebabnya tidak ditangani, maka sampai kapanpun setiap kumat selalu tergantung dengan obat. Seumur hidup pun bisa minum obat. Tapi ketika sebabnya juga ditangani, sebabnya juga diobati, insya Allah orang tidak bisa berhenti minum obat. Walaupun diabetes dan segala macam itu, ternyata ya fisik itu hanya sebagai akibat dari kita salah dalam mengelola pikiran. Karena seringkali Bu yang terjadi ya, sebenarnya sakitnya itu biasa, tapi diperberat oleh pikirannya sendiri. Seringkali yang terjadi begitu. Kalau fisik sakit ya, yang penting badan boleh sakit, yang penting pikiran tidak boleh ikut sakit ya. Karena kalau pikirannya sehat, pikirannya positif, walaupun badannya sakit, tapi nanti akan lebih mudah diobatin dan lebih cepat sembuh. Kebalikannya, kalau pikirannya yang sakit, badan yang sehat juga bisa dibuat sakit oleh pikirannya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, karena memang kenyataan yang terjadi begitu, menurut penelitian juga begitu, bahwa 80% sampai 90% sakit dan penyakit fisik itu berasal awalnya dari pikiran. Nah, makanya sebenarnya orang-orang itu seringkali menyebut ke saya itu dokter pikiran. Oh, kalau pikirannya yang sakit, udah dari biasa kayak gitu. Kalau dokter-dokter misalnya udah diobatin, sudah diinfus ya, kemudian masih sakit dan sudah dicek gitu ya secara lab ya, general check up namanya, semuanya dicek gitu ya, organ dalam organ luar apakah ada yang kesalahan atau ada yang terganggu, ternyata semuanya normal, tapi kok pasiennya sakit, kenapa? Nah, biasanya dokter-dokter bunda, ini bagian bunda soalnya secara fisik itu dia nggak apa-apa katanya gitu, sudah dicek semua, sudah dikasih obat juga masih tetap sakit, berarti sebenarnya sakit bukan badannya ya, sakit sebenarnya pikirannya. Dokter itu kayak gitu udah angkat-angkat, mesti bagiannya kasihin ke saya misalnya kayak gitu ya, mungkin gambarannya seperti itu ya. Misalnya contohnya orang yang kelihatannya agresif, sakit, terlihat seperti sakit jiwa gitu ya, sakit kalau orang-orang bilang kan kasarnya orang gila misalnya kayak gitu ya. Padahal sebenarnya itu banyak sekali konteksnya maksudnya itu tidak sama satu dengan yang lain. Kadang-kadang orang yang punya masalah berat karena sering ngelamun, akhirnya pikirannya kosong dan dimasuki oleh makhluk lain gitu ya. Nah, orang yang seperti itu kalau hanya diobati saja dengan
menguatkan mentalnya, ya, keyakinannya kepada Allah, itu sebentar saja sudah sembuh, ya. Mungkin kalau di rupiah bisa dengan cara rupiah, tapi kalau ke saya itu namanya penguatan mental ketauhidannya. Dan sama juga seperti agresif juga orang yang memang dianya merasa mengalami tekanan hidup yang berat, kemudian tidak bisa mengatasi, ya. Nah, ini padahal harus jadi perhatian untuk kita semuanya, bahwa sebenarnya kalau ada gangguan di perasaan kita yang mengganggu aktivitas kita, yang mengganggu produktivitas kita, kemudian kita tidak bisa mengatasi, itu sebenarnya saatnya untuk meminta bantuan kepada ahlinya. Kalau sendiri sudah tidak bisa mengatasi. Contohnya merasa stres yang berkepanjangan, sedih lama sekali, susah memaafkan seseorang, kecewa, marah, masih teringat dengan peristiwa masa lalu yang menyakitkan, sehingga ketika teringat langsung kepalanya cenut-cenut misalnya gitu ya. Ketika teringat peristiwanya langsung dadanya deg-degan, langsung keringat dingin, ada yang sampai pingsan segala, ya. Walaupun diobatin secara fisik orang yang seperti itu, tapi kelelahan mentalnya atau luka di batinnya tidak dipulihkan atau tidak diobati, sampai kapanpun dia tetap sakit, gitu loh, ya. Jadi memang harus dibantu. Kalau yang tidak mampu untuk mengatasi sendiri, harus segera mendapatkan bantuan. Agar apa? Agar angka stres dan depresi itu tidak semakin tinggi, karena sekarang angka stres dan depresi sudah sangat tinggi. Kematiannya karena bunuh diri untuk stres dan depresi menduduki angka kedua setelah sakit jantung. Jangan ditambah lagi oleh kita. Jadi kalau ada perasaan yang mengganggu, tidak bisa mengatasi sendiri, segera minta bantuan, ya. Walaupun kita sudah bisa mengatasi sendiri, mungkin ada orang lain yang mengalami stres dan depresi tapi tidak bisa mengatasi, juga silakan diantarkan ke Al-Basiro. Insya Allah, kalau memang kami yang ditunjuk oleh Allah menjadi wasilah atau jalan kesembuhan dari orang itu, insya Allah pasti oleh Allah akan disembuhkan. Ya, seperti itu, ya. Monggo kalau ada pertanyaan yang terkait itu atau terkait apa saja yang berhubungan dengan saya, mungkin sedikit tadi ya, yang menyinggung tentang apa yang disampaikan oleh Bapak tentang berita hoax gitu ya. Memang itu dampaknya tuh sangat luar biasa, terutama karena saya setiap hari ya mendampingi orang-orang yang sakit mental, ya. Ternyata Bu, yang terjadi orang-orang yang sakit mental juga kebanyakan berasal dari mendapatkan informasi yang salah dari medsos, ya. Bahkan orang yang merasa depresi itu padahal sebenarnya tadinya pikirannya biasa saja, tapi melihat informasi dari medsos yang dilihatnya salah, merasanya dia itu kemudian mendiagnosa sendiri gitu. Oh, aku ini stres, oh aku ini depresi. Jadi datang tuh, Bunda saya depresi katanya gitu. Lucu, banyak sekali orang yang seperti itu. Bunda saya depresi, emangnya tahu ciri-ciri depresi apa? Kok sosok udah menyebutkan dirinya depresi, sehingga gitu. Ya saya soalnya begini. Oh bukan itu ciri depresi. Dari mana dapat informasi kayak gitu? Dari medsos. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena beda kalau dulu sebelum ada HP, koran ataupun majalah sampai kepada masyarakat itu pasti ada proses editing. Selalu ada editornya gitu ya, untuk mengedit apa yang pantas untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi kalau di medsos itu tidak ada proses editornya. Jadi kalau kita tidak mempunyai keterampilan untuk memilah-milih apa yang seharusnya kita konsumsi, yang kita baca, ya, yang kita pelajari, kita sendiri yang akan menjadi gudangnya medsos. Akhirnya informasi yang salah masuk semua ke dalam pikiran kita tanpa kita filter. Akhirnya kita yang jadi korbannya, kita yang stres sendiri, dibuat stres oleh medsosnya. Nah, jadi harus cerdas nih. Karena apa? Karena memang nggak ada editornya kalau di medsos itu. Nggak ada tukang milih-milihnya tuh, nggak ada. Walaupun
misalnya ada undang-undang medsos gitu ya, ada memang, tapi seringkali yang lolos dari undang-undangnya bagaimana, tapi ternyata masih lolos, masih menjadi konsumsi masyarakat yang tadinya misalnya mohon maaf ya, iklan apa gitu ya, ternyata setelah digeser adalah sudah gambar yang tidak senonoh. Coba bayangkan kalau seandainya itu dipegang oleh anak kita tanpa kita kontrol, apa yang sudah dilihat oleh anak kita, bagaimana nasib anak kita, kan kasihan sekali, iya kan? Nah, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya begitu. Monggo kalau ada pertanyaan, mumpung sambil menunggu buka ya, sambil menunggu buka puasa, silahkan. Oke, Bunda. Oke. Ada dua hal Bunda yang perlu saya tanyakan. Yang pertama adalah mohon Bunda mengatakan nama lengkapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berita yang saya dengar ini hoak, apakah hoak atau tidak, yaitu bahwa sahabat DHC apabila konsultasi dan berobat jalan di klinik Al Basiro niki gratis, hoak atau sungguhan? Tepuk tangan teman-teman. Oke, terima kasih. Nama saya Dewi Irvani kalau namanya. Gelarnya apa perlu disebutkan Pak? Oke, gelarnya juga nggih. Gelarnya SU CHJAT MPH MSI ya. Gak perlu dijelaskan ya ini namanya, pokoknya insya Allah saya salah satunya adalah ahli untuk menangani gangguan mental psikologis dengan cara Islami atau seorang hipnoterapis Islami ya. Nah, yang hipnoterapis Islami insya Allah di Malang Raya itu hanya saya satu-satunya ya. Kenapa? Karena ternyata orang melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang misalnya melanggar agama, perbuatan madorot, perbuatan maksiat, itu sebenarnya bukan dirinya sendiri. Dia sedang ada dalam program yang dibentuk oleh lingkungannya yang salah. Jadi seperti itu bisa diobati insya Allah dengan mudah dengan izin Allah. Contohnya orang yang penyukai sesama jenis misalnya kayak gitu. Orang pikirnya kan itu bakalan terjadi sampai dia tua kan, sampai nggak akan bisa diobati. Insya Allah mudah untuk diobati karena orang yang menyukai sesama jenis itu bukan dirinya sendiri yang asli. Karena Allah tidak menciptakan manusia yang menyukai sesama jenis. Dia menyukai sesama jenis itu karena bentukan dari lingkungan. Sekuat-kuatnya bentukan dari lingkungan yang dibentuk oleh manusia tidak akan bisa menguatkan program yang sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala. Program dari Allah berupa manusia yang hanif atau cenderung kepada kebaikan itu jauh lebih kuat daripada program yang dibentuk oleh lingkungan. Jadi saya sangat optimis apapun gangguannya ya, selama itu yang dibuat oleh lingkungan, sekuat-kuatnya lingkungan tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam mengobati, yang dijadikan utama, menjadi pegangan utama dan sandaran utama adalah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah sesuai dengan janji Allah. Kalau kita berpasrah diri, taat bertakwa kepada Allah, Allah sudah siapkan jalan kemudahan untuk siapapun yang memang menjadikan Allah itu satu-satunya tempat kita bersandar. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, betul Pak, untuk sahabat DHC terutama yang sudah memiliki kartu DHC itu sebagai tanda yang nanti disampaikan kepada teman-teman terutama di bagian resepsionis untuk mendapatkan layanan rawat jalan gratis, rawat jalan ya Bu ya, dan insya Allah kalau rawat inap pun insya Allah mendapatkan potongan ya sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi yang menjadi catatan khusus untuk yang yatim ya, khusus untuk yang yatim semuanya diberikan walaupun berobat apapun di klinik Al Basiro, baik itu rawat inap misalnya sakitnya berat misalnya ya, insya Allah nanti ditanggung oleh Al Basiro sendiri. Dan kalau seandainya harus dirujuk ke
rumah sakit nanti diantar, dan anak yatim itu kalau misalnya sakit tidak ada yang mengantar, tinggal dihubungi nanti kita jemput. Begitu. Oke? Nggih, Sudah bisa menjawab? terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Mumpung belum Allah apa yang ditunggu-tunggu atau kabarnya ya? Iya, monggo boleh ditanyakan. Cukup nggih? Nggih, cukup Bunda, nggih. Oke. Kalau mau mencatat nomor saya, mungkin di grup sebenarnya sudah ada untuk yang sudah ikut grup. Cuma mungkin nggak tahu ya nomornya Bunda itu yang mana, mungkin gitu ya. Nggih. Belum tahu ya. Ya monggo dicatat. Nggih, monggo. Domisilinya Kak belum lagi. Oh, domisili di Turen, monggo Binara. Jejer Ke kantor pos. Turen. Jadi Jejer kita kantor itu pos. di pojokan yang ke kiri mau ke Wajah, ke kanan mau ke Talok itu loh. Jadi di pojokan situ di depan warung kopi. Sekarang lebih mudah untuk dicari karena di seberangnya ada pendopo besar itu. Ya, itu lebih mudah dicari. Insya Allah ada rumah yang banyak tanamannya. Itu insya Allah rumah saya Monggo Binara. Dan untuk yang ingin konsultasi, terutama yang sahabat THC, insya Allah monggo konsultasi langsung ke nomor saya, tidak usah sungkan ya. Kalau saya ada gangguan, misalnya contohnya ya, contoh gangguan mental kepribadian itu maksudnya apa aja sih Bunda? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Mau dicatat saja nomornya dulu ya. 081, oh sudah nunggu. 252 Ayolah, takutnya. 550 500. Ulang ya. Ulang. 081 252 550 500 itu. Oke. Jadi ibu-ibu jangan putus asa kalau misalnya mau konsultasi dengan saya, karena kontak klien saya itu jumlahnya ribuan. Ibu-ibu boleh cek itu di HP saya, ada kontaknya 4.000 jumlahnya. Belum lagi grupnya itu lebih dari 300. Jadi kalau seandainya mau konsultasi kemudian belum terjawab, itu kemungkinan itu ketumpuk sampai ke bawah. Jadi langsung dicek lagi Bunda, yang kemarin saya konsultasi belum terjawab. Gitu, jangan putus asa, jangan berpikir ini sibuk atau nggak perhatikan. Enggak, karena memang saking banyaknya. Sekarang pun pasien saya yang belum saya tangani itu masih sekitar lebih dari 70 orang yang belum saya tangani. Karena memang gangguan mental ini sekarang sedang tinggi angkanya, tetapi tenaga ahlinya sangat sedikit, sangat minim. Makanya monggo kalau ibu mau diajarin untuk jadi tenaga ahli. Untuk menangani sakit mental monggo. Karena ini akan di Albaniro ini jadi senternya seluruh Malang Raya untuk penanganan mental. Kota perempuan nggak ada. Dari mulai balita, kota. Ya, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, ya. Di Albaniro itu jadi senternya. Jadi di sana akan berkumpul beberapa tenaga ahli dan relawan yang mau ya menjadikan dirinya ingin bermanfaat untuk membantu menolong sesama yang sedang mengalami gangguan mental. Nanti kita adakan pelatihan secara gratis agar apa? Agar punya keterampilan ketika ada orang-orang di sekitarnya, ya. Minimal ke diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri sedang mengalami gangguan perasaan yang sulit ditangani, ketika sudah punya keterampilan, tidak tergantung kepada orang lain, bisa mengatasi sendiri. Kemudian kalau diri sendiri sudah bisa mengatasi sendiri, dia akan juga mampu dan mudah untuk membantu orang lain mengatasi gangguan mental. Karena sebenarnya Bu, kalau belajar ini sebenarnya tidak sulit, ya, tidak sulit kalau sudah belajar dan sudah dipahami, gitu. Jadi monggo misalnya Bunda, saya mau jadi relawan karena ini sudah ini baru aja launching Bu, program ini baru aja belum ada 1 minggu, dalam hitungan hari. Ya, karena mengingat betapa banyaknya masyarakat yang mengalami gangguan mental, ada muncul ide gagasan dari saya dan beberapa profesor yang lain di perguruan-perguruan lain mau bergabung dengan kami yang sentralnya ada di Albasiro, tapi terbuka relawannya dan kadernya untuk umum,
untuk dilatih, kemudian mendapatkan sertifikat dan berhak untuk menangani yang mempunyai gangguan mental. Yang sederhana, gangguan mental sederhana. Kalau untuk yang berat, ya itu bagian saya aja yang berat gitu. Ya mungkin begitu sudah cukup ya Bu ya. Sudah hampir maghrib ya. Mohon maaf dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan. Oh, tanya apa? Lupa jangan dari tadi siapa saya lupa ya. Devi Fani saja. Ya, Devi Fani saja. Ya, di medsosnya juga misalnya kalau mau mengikuti YouTube saya, sama YouTube-nya Devi Irfani. Kalau mau nulis Devi Irfani cuma satu-satunya, nggak ada pilihan yang lain. Pas begitu nulis Devi Irfani langsung keluar nama saya, yang langsung keluar YouTube saya. TikTok juga sama Bunda Devi Irfani. Kalau Facebook Dewi Irfani Terapis. Kalau Instagram Dewi Irfani Terapis juga sama. Monggo diikuti, mungkin di situ ada banyak beberapa tips yang bisa bermanfaat untuk bisa menenangkan hidup kita. Monggo diikuti, tapi jangan lupa subscribe ya. Ujung-ujungnya gitu ya. Mungkin saya sekian ya Bu ya. Insya Allah semoga kita dipertemukan lagi ya. Amin. Di kesempatan yang lain. Saya lihat ibu-ibu senang sekali melihat saya ya. Mudah-mudahan ketemu lagi ya Bu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.